Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih. Kita ada saat ini bukan karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita ada saat ini juga karena kasihnya Tuhan. Siapa yang rindu akan kasih Tuhan boleh lambaikan tangannya. Siapa yang rindu akan kasih Tuhan lambaikan tangannya. Kita mau ibadah kita mau masuk dalam persembahan yang pertama. Saya akan semua bangkit berdiri. Dan mau lagu penyembahan kita yang pertama. Ku datang Tuhan. Ku
hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena kebaikan-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu. Kami mempersiapkan kehidupan kami ya Tuhan. Hati, jiwa kami, roh kami, hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya berkat-berkat Allah menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik kolektan, multimedia, khususnya ya Tuhan, kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami yang hadir dan kami yang ada, diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Senyumnya mana senyumnya buat Tuhan? Kasih senyum terbaik dong buat kita buat Tuhan. Salam dulu kalian kirinya, kalian sebab Tuhan baik. Nah, gitu. Senyumnya kelihatan giginya Bapak Ibu. Kita merasakan kebaikan Tuhan saat ini. Kita ada saat ini karena kebaikan juga Tuhan. Kita percaya, kita mau dalam pujian-pujian. Terima kasih Kristus, kita undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang pertama. Datanglah kebaiknya. Dengan kami bersyukur.
biasa dan buat kita saat ini. Siapa yang sudah merasakan sukacita hari ini, Bapak Ibu? Amin. Abaikan tangannya bagi nama Tuhan kita dong. Siapa yang berkati Tuhan hari ini? Aku. Siapa yang mau diberkati Tuhan hari ini? Aku gitu. Siapa yang mau diberkati Tuhan hari ini? Aku. Tuhan berkati dengan sukacita daripada Tuhan. Kita mau angkat puji yang kedua. Dari kita saat ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Kita mau melepaskan segala beban yang ada, masalah yang ada. Ada kata-kata masalah itu biasa. Tuhan kita yang luar biasa. Biasanya kecil banget soalnya. Masalah itu biasa. Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita mau angkat pujian yang kedua. Masalah itu biasa. Pujian baru, tapi ya, saya percaya pujian ini baru, tapi boleh membawa sukacita bagi kita. Setiap kita ada masalah, kita percaya Tuhan kita yang lebih besar, Tuhan kita yang lebih biasa. Apapun masalahnya, kita akan percaya Tuhan kita pemenang kita. Untuk selanjutnya ada pujian dari kaum ibu. Sambil menunggu, langsung saja untuk kaum ibu maju ke depan. Silakan duduk, Bapak Ibu. Silakan. Untuk kaum ibu langsung silakan maju.
pujian yang menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Kita mau berdoa buat setiap kaum ibu yang ada untuk tetap setia mengiring kebaikan Tuhan. Kita mau masuk dalam kehadiran Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian penyembahan yang kedua. Kita memilih tetap setia. Saat Tuhan tidur permasalahan nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kita tetap memilih setia mengiring Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada
kekuatan puji. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai kasih Kristus, Bapak Riko, pimpin kita dalam doa. Tuhan Tuhan. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah terus memberkati kami Tuhan, menjaga ibadah kami Tuhan hingga pada saat hari ini Tuhan, sehingga Tuhan di mana kami telah melanturkan puji-pujian Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan melalui puji-pujian ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, agar kami Tuhan dapat selalu di dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bersabdalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, agar Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, iman-iman kami Tuhan dapat dikuatkan Tuhan. Iman kami yang saat ini ada Tuhan dapat selalu diperbaharui Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, sepulang dari ibadah ini Tuhan, kami dapat membawa berkat-berkat damai sejahtera Tuhan yang berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berkati Tuhan kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, apabila ada penghulu-penghulu udara Tuhan yang mau mengganggu datangnya firman-Mu kepada kami Tuhan, kami Tuhan bersatu dan berdoa Tuhan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kuasa setan sudah kami patahkan Tuhan, kuasa iblis sudah kami hancurkan Tuhan, tapi kami luaskan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan di dalam ruangan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-Mu Tuhan yang telah melayani melalui puji-pujian Tuhan. Berkati dia Tuhan di dalam semua kegiatannya maupun usahanya. Berkati Tuhan
sehingga Tuhan dia dapat selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga akan memberikan korban persembahan Tuhan, apa yang kami beri Tuhan, kiranya Tuhan, biarlah Tuhan ini dapat membantu pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara. Kasih Allah tercurah di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Amin. Saya rasakan begitu luar biasa, sekalipun saudara saya masih dalam keadaan lemah, bukan karena sakit saudara. Memang pelayanan gitu saya katakan sama tante, ya jadi hamba Tuhan gitu ya. Ada jemaat panggil berdoa siang, malam, tengah malam. Tadi pagi pulang jam 3 karena menjaga, mendoakan anak jemaat yang sakit. Nah, puji Tuhan, saat ini saya ada di tempat ini. Saya yakin ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya berterima kasih pada tante sebagai gembala sidang di tempat ini bersama keluarga yang mempercayakan saya untuk melayani akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin Tuhan akan membalas. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya tidak ngomong sama Samuel nyanyi pujian setia, ku tetap setia. Kemudian dari wanita juga setia. Saya melihat firman Tuhan, iya ya, bukan kebetulan. Karena saya juga bicara tentang setia. Jadi semua, kalau Tuhan sudah bekerja saudara, kalau Roh Kudus bekerja, itu semua seirama. Amin. Dan kita akan rasakan, kita boleh menikmati betapa luar biasanya firman Allah itu yang datang di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, oleh sebab itu kita semua harus aktif saudara dalam kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Kalau tidak keberatan saudara, kita bangkit berdiri, hormati firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia selalu menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya merasakan betapa luar biasanya, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kesetiaannya. Amin. Karena kesetiaannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia melindungi kita, bahkan Dia memberkati kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada kata mengeluh saudara. Mengiring Tuhan itu indah saudara. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan itu sungguh indah. Saya sendiri saudara mengalami. Kenapa? Karena saya setia.
Seperti yang saya katakan tadi, saya ngobrol sama Ibu Gembala, aduh, rasanya berat. Tengah malam, jam 1 malam, aduh, tolong doakan di rumah sakit. Padahal istri saya baru kemarin pulang dari rumah sakit. Masih lemah. Tapi karena semangat saudara, saya lihat ya, oh, dia semangat, masa saya yang tidak semangat. Aku puji Tuhan. Tadinya anak bayi yang prematur baru berapa hari, baru ya kecil begini, sudah bawa di rumah, akhirnya dia muntah darah. Anak yang masih kecil saudara keluar darah, akhirnya bawa lagi ke rumah sakit. Tadi malam sampai tadi pagi, istri saya yang masih lemah, dia malah datang, dia gendong. Luar biasa. Ini adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi kita tunjukkan ketaatan, kesetiaan kita. Nah, saudara, kita melihat dalam ayat yang ini, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-16 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi harus lengkap. Amin. Jangan hanya setia dalam perkara kecil, tidak lengkap saudara. Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara-perkara besar. Kenapa? Ini yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Harus setia kepada Tuhan dalam hal apapun, dalam sekecil apapun. Terkadang kita pernah lihat, ini kan cuma kecil, gampang. Padahal Tuhan melihat kita saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan, hal-hal yang kecil kita lakukan, di hadapan Tuhan, itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita kepada hal-hal yang lebih besar. Tuhan menilai, tidak setia juga dalam hal yang kecil, misalkan hal yang besar mau setia. Nah saudara, ini dalam firman Tuhan, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan orang, atau Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan juga memberikan sifat di dalam kehidupan manusia, termasuk sifat kesetiaan. Amin. Kesetiaan. Jadi kalau kita mau pergunakan ini saudara, ini kita fungsikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ini akan berpengaruh di dalam kehidupan keluarga kita, berpengaruh di dalam pekerjaan kita, karena ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam perkara-perkara kecil. Nah ini kan kadang-kadang saudara, nah ini saya hanya setia aja, yang penting saya beribadah kepada Tuhan, yang penting saya memberikan persembahan. Kalau bicara tentang perpuluhan, berat. Apalagi sekarang saudara, banyak ajaran-ajaran yang sangat luar biasa. Padahal itu adalah firman Tuhan. Itu katanya dulu. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah saudara. Amin. Firman Tuhan itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Allah, mengajar kita saudara. Jadi dalam hal ini, kalau kita mau hidup, kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus benar-benar taat kepada firman Tuhan, memfungsikan apa yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Setia dalam bahasa Inggris sudah banyak tahu. Itu karena sudah biasa sudah biasa kita pergunakan sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita harus loyal kepada Tuhan. Amin. Loyalitas kita tunjukkan kepada Tuhan. Kesetiaan kita mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya. Kalau kita ikuti
mengikuti apa kata Tuhan. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita setia, loyal kepada Tuhan, berarti kita anak-anak Tuhan selalu setia melakukan akan firman Tuhan. Amin. Tidak ada kata bantahan. Jangan saudara mengiring Tuhan, enggak ada, oh kenapa begini, enggak saudara. Nuh dalam perjanjian lama saudara, kita tahu kenapa Nuh dipakai oleh Tuhan. Nuh adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dia bisa saudara mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena dia adalah orang yang benar. Dia adalah orang yang benar. Dia taat kepada Tuhan, nggak ada yang dikurangi. Tuhan perintahkan kepada Nuh, Nuh, ini dosa ini semakin besar. Dosa manusia sudah sampai kepadaku. Buat bahtera berpetak-petak dengan ukuran. Mulai saudara dalam ukuran saudara. Bayangkan saudara, ukuran saja saudara, Tuhan perintahkan kepada dia buat panjang 300 hasta, kemudian lebar 50 hasta, kemudian tinggi 30 hasta. Apakah saudara dia mau berbantah saudara, sedangkan dia sendiri yang akan bekerja untuk membuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia? Dia tidak, iya Tuhan, menuruti, mendengarkan apa kata Tuhan, menuruti akan perintah Tuhan, yang apa yang diperintahkan oleh Tuhan, buat bahtera untuk menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan semua ternak, menyelamatkan binatang-binatang. Dia tidak, oh ini kan cuma kecil, saya akan kurangi sedikit karena saya sendiri. Atau mungkin dia berbantah, kenapa Tuhan terlalu besar, saya nggak sanggup, saya sendiri. Mungkin dia dibantu oleh anak-anaknya, tapi dia tidak pernah mengeluh saudara. Dan tambah lagi saudara, pada waktu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera, orang-orang pada waktu itu sudah mulai mengejek. Ini orangnya sudah gila itu sudah. Masakan Nuh membuat bahtera di atas gunung, membuat kapal di atas gunung? Biasanya kalau membuat kapal itu harus buat di pinggir pantai karena lebih dekat. Ini di atas gunung. Secara manusia saudara tidak masuk akal. Kalau si Nabi Nuh ini membantah, kenapa Tuhan? Kok saya disuruh membuat bahtera di atas gunung? Apa tidak salah? Mungkin begitu saudara. Apa tidak salah? Masakan di atas gunung? Tetapi saudara, kita melihat rencana Tuhan. Amin. Sekalipun tidak terjangkau oleh pemikiran manusia, tetapi kalau sudah rencana Tuhan, itu semua akan terjadi. Amin. Nuh tetap setia. Nuh tetap setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, untuk tetap setia, sehingga dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan ada kata membantah. Saudara, saya di pelayanan saya saudara di daerah Kosambi saudara, saya ada seorang pengerja, sebenarnya bukan pengerja, dia sendiri saudara. Pada waktu dia kenal saya, langsung ikut ibadah. Saya mau kerja apa? Saya pikir ini orang ini langsung tanya mau kerja apa, karena dia berasal dari Bandung. Saya bingung mau kasih apa, mau kerja apa. Oh kalau begitu Pak Pendeta, saya jadi kostor. Kostor, kok tahu kostor? Saya jadi bersih-bersih gereja.
Nah, oh iya boleh. Tapi saya nggak mikir dia mau dikasih gaji, mau dikasih berkat, ada apa? Saya kasih, enggak saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupannya. Saya pikir dia hanya ya kadang-kadang ya sudah kecil juga. Tapi ternyata saudara, dia punya 2 rumah. Ini orangnya sungguh luar biasa. Sudah setia kepada Tuhan. Rumahnya dikasih ke orang untuk dipakai, enggak diminta apa bulanan atau kontrakan, enggak saudara. Bahkan listrik dia bayar sendiri. Saya pikir ini gimana yang dia bayar. Tapi saya melihat saudara luar biasa. Saya kalau melayani sih, saya mulai datang karena terpisah dengan pastori, datang sapu tangan sudah ada, aqua sudah ada, minuman sudah ada semua. Saya nggak perintahkan saudara. Udah siap, sudah ada semua. Itu saya lihat luar biasa ini. Pada waktu mulai bocor, hujan, bocor. Waduh ini bocor. Pak Pendeta, ini kita mau benarin. Aduh, kita belum ada duit. Belum cukup. Udah, Pak Pendeta diam aja. Bayangkan saudara, saya pikir ini orang ini saudara, dia datang ya supaya saya kasih gaji. Karena ada berapa saudara? Ada juga yang dari muslim. Dia datang, Pak, saya boleh bersih-bersih aja di sini, bersih-bersih gereja. Wah, saya takut karena dia orang sana juga saudara. Itu nanti pengaruh ke orang lain. Anaknya yang pakai itu jilbab disuruh sekolah minggu. Gimana? Jadi saya jadi serba salah saudara. Datang sekolah minggu pakai jilbab saudara. Tapi saya nggak suruh. Dia bilang, ya sudah, ya terserah. Kalau memang itu kerelaan ya. Kayak orang ini juga, dia membantu. Dia lihat hari ini udah bocor. Nggak tahu diam-diam dia beli asbes, dia beli kayu. Udah datang, ini siapa yang beli? Saya Pak Pendeta. Aduh, dia beli bahan-bahan bangunan, semua dia beli. Karena di atas saya ingin mau lihat. Dia panggil juga apa? Tukang. Panggil tukang kerja. Saya mulai dia usir, turun, pendeta, turun. Saya sudah di atas, turun. Dia turun tangganya saudara, turun. Waduh, akhirnya turun. Pak Pendeta pulang aja istirahat. Nggak boleh saudara lihat saudara. Ini kostor, pembersih gereja. Semua dia kerjakan. Bahkan kalau datang di dapur, nggak ada ini, nggak ada. Udah, beli. Ini saya bilang ini luar biasa. Memang saya waktu di kampung, saya juga keluarga kami hamba Tuhan. Saya juga bersih-bersih gereja. Jadi tiap pagi sapu gereja, pel gereja. Saya itu kerjaan saya dulu waktu di kampung. Ternyata Tuhan tahu saudara. Amin. Tuhan kirim, saya tidak cari. Tuhan saya tidak cari itu supaya ada kostor, ada pembersih gereja untuk mengawasi gereja tiap hari. Ini seperti yang ada di kosannya saudara. Tuhan begitu luar biasa. Karena saya belajar setia. Saudara kalau setia kepada Tuhan, saudara tanpa minta apa yang saudara inginkan pasti diberikan oleh Tuhan. Amin. Maaf saya minum dulu. Jadi kita diberikan oleh Tuhan sifat kesetiaan, sifat yang harus kita fungsikan untuk melengkapi kehidupan rohani kita. Kita hidup di dalam alam ilahi daripada Tuhan. Kita hidup di dalam, kalau dalam bahasa atau bahasa apa? Divine nature. Alam ilahi daripada Tuhan. Kita harus dilengkapi dengan kesetiaan. Amin.
harus dilengkapi dengan kesetiaan. Mengiring Tuhan itu tidak setengah-setengah. Beribadah kepada Tuhan itu tidak setengah-setengah, tetapi kita lakukan itu dengan setia. Setialah, amin. Setia sampai mati, amin. Mau setia sampai mati? Kalau sampai setia sampai mati berarti nggak setia, saudara. Karena yang Tuhan lihat setia kita, loyalitas kita kepada Tuhan adalah setia sampai mati, bukan setengah-setengah. Ini yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena inilah yang Tuhan suka. Sehingga apapun saudara, tanpa saudara minta, hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup saudara makin bertambah-tambah di dalam Tuhan karena ketaatan saudara, kesetiaan saudara kepada Tuhan, loyalitas saudara kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa apa tuh, Greka, bahasa Yunani itu apa ya? Pistos. Pistos itu setia. Itu setia, kesetiaan kita kepada Tuhan, loyalitas kita yang kita miliki, yang Allah berikan, yang Tuhan berikan, yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar hidup kita makin bertambah dan hidup kita akan mencapai suatu keselamatan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia setia saudara. Bahkan dikatakan bahwa Yesus setia sampai mati. Dia sampai tergantung di kemuncak bukit Golgota. Dia tidak menolak apa yang akan terjadi, apa yang dia alami dalam kehidupannya. Dia dipukul, dia ditendang, dia diludahi, bahkan sampai dia memikul salib, dan sampai dia terakhir dia digantung di kemuncak bukit Golgota. Itulah bukti kesetiaannya. Untuk siapa saudara? Untuk kita semua. Amin. Untuk kita saudara. Dia setia. Dia sudah menyatakan kesetiaannya kepada kita. Kalau kita tidak setia, aduh, luar biasa. Tuhan sudah setia sampai mati, kita mau setengah-setengah. Kita tidak mau fungsikan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Itu sungguh menyakitkan hati Tuhan. Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat ciptaannya, harus benar-benar melakukan apa yang diungkapkan oleh Tuhan untuk tetap setia dan setia. Karena di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat lagi dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Amin. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu. Siapa yang masih dalam keadaan lemah? Mungkin karena apa banjir kemarin, sebagian Bekasi, teman-teman, aduh Tuhan, air sudah mulai naik. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Dia menguatkan hati kita dalam keadaan lemah. Tadi saudara saya pikir, Tuhan, ini saya malam nggak tidur. Karena persiapan habis dari sini langsung ke Bandung lagi, nggak tidur, pulang-pulang tengah malam, ayah dipanggil lagi ke rumah sakit. Waduh, sampai pagi, gendong yang bayi masih kecil. Saya pikir Tuhan kuatkan. Tadi saya pikir ini agak melayang ini, tapi puji Tuhan setelah saya berdiri di sini, lain saudara. Saya rasakan kekuatan daripada Tuhan. Saya katakan kepada anak saya ini, Papa goyang ini. Saya katakan, tapi saya katakan di dalam nama Yesus. Jadi
Dikatakan tadi, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Menguatkan hatimu, kemudian apa lagi? Menguatkan hatimu dan memelihara. Itu memelihara itu menjaga. Tangan Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Itulah kesetiaan Tuhan. Tangan Tuhan akan melindungi kita. Kuasa Tuhan akan melindungi kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Jadi dia tidak usah khawatir saudara dalam hidup ini. Tidak usah khawatir menjalani hidup kita. Asalkan kita setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan. Nggak usah khawatir hidup saudara. Amin. Tuhan yang jamin. Masa depan kita Tuhan yang jamin. Hidup kita Tuhan yang jamin. Enggak ada orang yang mengatakan, oh nanti saya jamin kamu. Dulu saya melayani di Geraha Cikarang, saudara. Saya mungkin sudah pernah cerita. Wah, karena dia bilang, saya ini pengawal presiden. Aku bilang, oh iya. Saya ini pengawal presiden. Jadi kalau ada yang mau ganggu, nggak usah takut. Aduh, saya yang jamin. Ini nanti rumah ini Pak Pendeta pakai. Wah, luar biasa. Saya dikasih jaminan. Ini pakai. Ternyata dia ngontrak, saudara. Saya nggak tahu. Dia sendiri ngontrak. Dia katakan ini kalau saya pindah, nanti Pak Pendeta yang pegang ini. Dia pindah, bawa pinjam mobil orang, dia bawa mobil orang, saudara. Ini jaminan, saudara. Luar biasa. Saya sudah senang sekali, saudara. Nggak tahu cuma apa tuh? Pinjam. Cumbeksen. Cuma bikin, kalau manusia ini cuma bikin senang. Oh, tenang aja bro. Tenang aja. Gampang itu. Itu cuma bikin senang. Tapi kalau Tuhan yang berjanji itu setia. Amin. Tuhan yang berjanji itu setia, dia akan melakukan dan dia tetap setia. Dikatakan dalam firman Tuhan, Allah itu tetap setia. Dia selalu menjamin kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah adalah setia. Dia menjamin kehidupan kita. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu dengan kehidupan kita. Jalani terus hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kita hidup bersama keluarga, pasti saudara, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada beserta dengan keluarga kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus loyalitas kepada Tuhan, setia, tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam beribadah kepada Tuhan, melakukan segala kehendak-kehendak Tuhan. Enggak usah ada kata membantah atau oh enggak Tuhan, oh nanti Tuhan, oh nanti, oh minggu depan atau bulan depan atau tahun depan. Enggak usah saudara. Firman Tuhan katakan hari ini, amin. Hari ini harus saya tunjukkan kesetiaan saya kepada Tuhan sehingga saya diberkati oleh Tuhan. Jadi kita anak Tuhan enggak khawatir. Wah, banyak tantangan yang kita hadapi sekarang ini saudara. Dalam kita mengiring akan Tuhan, tapi firman Tuhan katakan Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia, yang tetap menjamin kehidupan kita. Dia yang memelihara kita, dia yang menjaga kita, sehingga kemanapun kita pergi dan berada, kita selalu aman. Kita selalu aman. Kenapa? Karena ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia menjaga kita. Dia memelihara kita. Dia memberkati kehidupan kita. Sehingga hidup kita semakin hari semakin bertambah. Hidup kita semakin bertambah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hidup kita semakin bertambah dalam keberkatan. Karena itu adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, saya yakin dan percaya. Firman Allah akan berbicara
di dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus yang akan membantu kita berbicara, mengingatkan kita, sehingga firman Allah itu selalu hidup. Firman Allah itu selalu hidup di dalam kehidupan kita dan memberikan satu kekuatan baru bagi kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, saya mau nyanyi yang lagu tadi, tapi saya belum tahu saudara. Itu yang mengatakan, ku memilih untuk tetap setia. Saya belum tahu, saya baru lihat ada dua lagu. Lagu tadi lagu Ambon, ada Ambonnya. Wah, nggak tahu saya. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan Oh Tuhan Yesus setia. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan Tuhan Yesus setia. Karena dia adalah sahabat kita. Amin. Dia adalah sahabat kita. Berarti kalau sahabat itu selalu dekat dengan kita. Haleluya Yesus. Kita angkat tangan kita saudara. Biar kita boleh merasakan, menikmati akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam badai menerpa, tetapi Tuhan Yesus setia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Dia sahabat kita. Segala susahku Yesus setia. Dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah meninggalkan janjinya di dalam kehidupan kita. Dia tetap setia menolong kita. Jika kita setia kepada Tuhan, tidak pernah membantu, selalu menurut akan pimpinan, selalu menurut akan gembala. Itu adalah kita juga setia kepada Tuhan dalam perkara-perkara kecil. Perkara-perkara besar kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam melakukan dengan kesetiaan dalam perkara-perkara besar, hidup kita akan diperhitungkan oleh Tuhan, akan dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, yang selalu ada di dalam hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mendengar setiap ungkapan hati umat-umatmu di GPDI Kria Liverpool. Engkau mendengar setiap seruan mereka, bahasa tetesan air mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah menunjukkan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Umat-umatmu di tempat ini selalu merindukan akan kasih sayang daripada Tuhan, kesetiaan Tuhan yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami umat-umatmu, khususnya di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, mereka dengan sungguh-sungguh mengatakan Tuhan Yesus setia. Tuhan
Haleluya. Amin. Ya, kita menutup ibadah kita. Supaya siapa yang bagi berdiri, karena kita menutup ibadah kita akan penyembahan dalam kita. Kau Allah yang besar. Bahkan Engkau juga yang membentuk kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam kami beribadah kepadamu Tuhan, kami boleh merasakan akan kehadiranmu. Kami boleh merasakan akan jamahanmu Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang umat-umatmu rasakan, apapun yang mereka bawa, Tuhan Yesus, mereka akan merasakan akan pertolongan Tuhan. Kalau mereka datang dengan mengalami sakit penyakit, kami yakin dan percaya oleh darah Yesus semua dikuduskan, semua disucikan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Kalau mereka menghadapi masalah dalam keluarga, Tuhan tolong Tuhan, Engkau yang turut campur tangan, karuniakan damai sejahtera bagi umat-umat-Mu Tuhan. Karuniakan sukacita bagi umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kesetiaan umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan akan jamin dan Tuhan akan campur tangan semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan bagi Bapak si Hombing yang mengalami sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh tangan-Mu yang berlubang paku, oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit dihancurkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh darah Yesus. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sakit penyakit apapun tidak ada yang dapat membatasi akan kuasa Tuhan yang akan menjamah Bapak si Hombing, sehingga dia boleh merasakan akan kesehatan yang daripada Tuhan, akan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Bapak yang berhari ulang tahun, yaitu Bapak Tah Rono Sukasno. Tuhan Yesus, kalau dia boleh Tuhan tambahkan umur sampai saat ini. Ini bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah satu berkat Tuhan bagi Bapak ini Tuhan. Sehingga dengan umur yang Tuhan berikan bagi dia, dia boleh merasakan sukacita, menikmati umur yang Tuhan berikan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah menjadi bagian dalam kehidupannya. Bahkan semua umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka sedang hadapi, masalah persoalan apapun, kami yakin mereka pulang
dengan merasakan pertolongan daripada Tuhan, jawaban daripada Tuhan, sehingga sukacita yang menjadi bagian bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong juga Tuhan bagi orang tua kami. Tuhan tolong Tante sebagai gembala sidang di tempat ini bersama keluarga, anak-anak, cucu. Tuhan Yesus tolong terus pelihara dengan kasih-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan selalu menjadi bagian keluarga hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati semuanya. Pengurus-pengurus Tuhan, Engkau berkati sesuai dengan janji-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami akan akhiri ibadah kami. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita serahkan tangan kita. Kita pulang dengan membawa berkat Allah, berkat damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat, kasih dan anugerah daripada Tuhan, kasih sayang dan kasih yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan Gria 50 Medlan Tambun Cibitung diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu setia terus, taat kepada Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.